Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafiq Akbar Kontraktor Berlin dengan NIM 255008101. Saya berasal dari kelas A. Di sini kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas video, yaitu tentang penjelasan dan perbandingan teknologi komputer yang meliputi prosesor, VGA, dan storage. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan masing-masing teknologi komputer. Yang pertama itu ada prosesor atau CPU yang berfungsi untuk otak dari sistem yang mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak dan mengordinasikan seluruh komponen hardware. Terus yang kedua, di sini ada teknologi core dan thread, yaitu prosesor modern seperti Intel Core i9 19WK memiliki 10 core dan 20 thread. Sementara kompetitornya seperti Ryzen 9 3900 XT memiliki 12 core dengan 24 thread untuk menangani beban kerja multitasking yang ekstrim. Terus juga di sini kita ada kecepatan clocknya. Teknologi saat ini memungkinkan prosesor mencapai kecepatan boost hingga 5,3 GHz melalui fitur seperti Intel Thermal Velocity Boost untuk performa gaming yang maksimal. Terus juga yang kedua, di sini ada VGA atau kartu grafis. Bermulai dari arsitekturnya, yaitu teknologi terbaru seperti arsitektur Ampere, yaitu menggunakan proses fabrikasi 8 nanometer yang memungkinkan efisiensi daya dan performa yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Terus di sini kita ada fitur visual yang dilengkapi dengan ray tracing core untuk simulasi cahaya yang realistis dan tensor core untuk pengolahan AI seperti DLSS atau Deep Learning Super Sampling yang meningkatkan frame rate tanpa merusak kualitas gambar. Kemudian di sini ada VRAM dan bandwidth, yaitu menggunakan memori berkecepatan tinggi seperti GDDR6X dengan kapasitas besar atau misal 10 GB untuk menangani tekstur game pada resolusi tinggi hingga 4K atau 8K. Ketiga, di sini ada storage atau penyimpanan. Evolusi HDD ke SSD, yaitu penyimpanan telah berkembang dari hard disk atau HDD yang menggunakan piringan cakram magnetik berputar atau 5400 sampai 7200 rpm menjadi SSD yang menggunakan chip NAND flash yang tidak bergerak. Kemudian ada teknologi NVMe. SSD modern menggunakan protokol NVMe melalui jalur PCIe yang memberikan kecepatan transfer data ribuan MB per detik. Nah, jauh melampaui batas kecepatan kabel SATA tradisional. Kemudian di sini ada teknologi akselerasi yang dimana terdapat inovasi seperti Intel Optane Memory yang berfungsi sebagai driver, akselerator atau edge besar untuk mempercepat kinerja hard disk mekanik agar memiliki responsivitas seperti SSD. Oke, selanjutnya sini saya akan membacakan perbandingan antar teknologi komputer. Yang pertama itu ada perbandingan prosesor antara Intel dan AMD. Performa gaming versus produktivitas. Nah, Intel seringkali unggul dalam optimasi instruksi khusus untuk aplikasi tertentu. Sedangkan kalau AMD Ryzen cenderung lebih unggul dalam pengujian sintetik dan rendering karena jumlah core atau thread yang lebih banyak di harga yang sama. Kedua, ada konsumsi daya dan suhu. Dalam pengujian beban penuh, prosesor Intel generasi terbaru bisa mengonsumsi daya lebih tinggi hingga 280 watt dibandingkan AMD yang lebih efisien mungkin sekitar 170 watt.
untuk performa yang setara. Nah, keduanya ada perbandingan VGA, yaitu Founders Edition versus Custom Card atau Asus TUF. Desain dan pertama ada desain dan ukurannya, yaitu Founders Edition biasanya menggunakan desain 2 slot yang ikonik dan kompak, sedangkan Custom Card sering kali lebih tebal hingga 3 slot karena menggunakan sistem pendingin yang lebih masif. Terus, kemudian ada yang keduanya yaitu stabilitas performa. Mulai dari custom card seperti Asus TUF seringkali memiliki power limit yang lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah. Mungkin selisihnya hingga 10-14 Celcius, sehingga mampu menjaga kecepatan boost clock tetap stabil di angka 2 GHz tanpa terjadi thermal throttling. Juga yang ketiga, di sini saya akan membacakan perbandingan storage mulai dari HDD, SSD, dan Intel Optane. Pertama, ada kecepatan transfernya. Nah, SSD NVMe adalah yang tercepat disusul oleh SSHD yang hybrid. Ya, dan yang paling lambat adalah HDD konvensional. Dan keduanya ada ketahanan data, mulai dari SSD jauh lebih aman dari guncangan, misal saat laptop dibawa di motor melewati jalan rusak. Sedangkan HDD sangat rentan mengalami bad sector atau korup data karena komponen mekaniknya yang sensitif. Ketiga, di sini ada efisiensi harga. Mulai dari sisi kapasitas, HDD masih merajai pasar. Misal sekitar 40 TB, HDD jauh lebih murah dibanding SSD dengan kapasitas yang sama. Sehingga kombinasi SSD untuk sistem dan HDD untuk gudang data adalah solusi terbaik saat ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya di video presentasi kali ini, pemilihan komponen itu harus selalu sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kita miliki. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.